Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khair khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin para pemirsa di manapun Anda berada yang dirahmati dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada perjumpaan kali ini, melanjutkan kajian dari kitab Mukhtarul Hadis karya daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi, amin. Hadis yang pertama, kita pada perjumpaan yang lalu telah membahas sekelumit tentang hadis yang pertama dari kitab hadis Mukhtarul Hadis ini. Ya, ada hadis yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat. Kita sampai pada faman kanat hijratu ilallah wa rasulih. Kita sudah membahas tentang sedikit tentang yang berhubungan dengan niat. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita akan sedikit mengulas lagi tentang wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi betapa pentingnya niat itu di dalam aktivitas kita. Karena kita ini tidak terlepas, amal perbuatan kita itu adalah ibadah dan ada. Ada yang ibadah, ada yang kebiasaan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berusaha yang aktivitas kita yang berupa ada kebiasaan ini, bagaimana kebiasaan tersebut bisa menghasilkan pahala atau bisa menjadi ibadah. Tentunya harus kita hadirkan atau kita lampiri atau kita hadirkan di dalam kita beraktivitas tersebut yang berupa kebiasaan-kebiasaan itu, ya kita selipkan niat-niat yang solehah. Ya. Oleh sebab itu ada riwayat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Ta'ala yaqulu lil hafadhah yaumil qiyamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala pada riwayat hadis tersebut mengatakan, uktubu li abdi, wahai malaikatku, maka tulislah, ya, amal perbuatan hambaku tersebut, karena dia telah melakukan kaza wa kaza, melakukan pekerjaan seperti ini, sehingga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi berbalik bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulun ya rabbana lam nahfad dzalika minhu syai', wahai Tuhan kami tidak pernah mengetahui, bahkan tidak pernah mencatat amal perbuatan tersebut. Wala huwa fi sahifatihi, dan itu tidak tercatat di dalam catatan amalnya. Bagaimana kami akan menulis, wahai Allah? Sehingga Allah SWT wa yaqulullahu ta'ala innahu nawah. Ya. Nah, disinilah pentingnya niat, ya. Niatan yang ikhlas, niatan yang banyak untuk kita hadirkan ketika kita melakukan perbuatan amal
amal ibadah kita tersebut. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencatat niat-niat yang tadinya tidak dikerjakan oleh hamba tadi? Karena niatnya yang begitu banyak, niat yang dihadirkan dalam hatinya yang tidak diwujudkan, ya, yang tidak dikerjakan, tetapi karena niat, ya, orang tersebut, hamba tersebut, Allah melihat, Allah mencatatnya, sehingga para malaikat kebingungan. Nah, inilah rahasia, ya, kehebatannya orang yang senantiasa, ya, melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan itu diselingi atau diiringi dengan niat-niat yang banyak, ya. Nah, karena niat yang dihadirkan di dalam hati seorang hambanya itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena niat itu tidak ada yang memantau, melihat, mengetahui, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal perbuatan kita itu, ya, entah sholat kita, haji kita, ya, apa yang kita saksikan, apa yang kita kerjakan bersama-sama, terkadang di situ ada riya, ada sesuatu di balik apa yang kita kerjakan. Jadi amal perbuatan yang kita kerjakan, ya, mungkin ada sesuatu yang di situ riya dan lain sebagainya. Tapi yang namanya niat itu hanya murni, betul-betul ikhlas karena Allah. Nggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pekerjaan yang tidak sempat, ya, diniatkan, pekerjaan yang sudah diniati tidak sempat dikerjakan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang itu tidak mewujudkan atau mengerjakan karena niatnya tadi. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu, ya, wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena dengan niat inilah, ya, seseorang akan tinggi derajatnya di sisi Allah, akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa banyaknya, ya, besar dan kecilnya, maka tergantung niat yang kita hadirkan di dalam kita beramal, kita beribadah, kita beraktivitas. Bahkan tidak kebaikan itu saja, ya, kejahatan pun, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat daripada niat tersebut. Na'udzubillah, oleh sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melihat, senantiasa memantau, ya, niatan-niatan kita, ya. Ya, niatan yang jelek, ya, lebih-lebih yang niatan yang baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda dalam sebuah riwayat hadis, fima makna ar-rasul, fima makna al-hadis, niatul mu'min ablagh min amalihi. Jadi niatnya seorang mukmin itu lebih sempurna, lebih istimewa daripada amal perbuatannya. Demikian juga niatul fajir syarrun min amalihi. Niatnya seorang yang, ya, senantiasa, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu lebih jahat, lebih keji daripada amal perbuatannya. Na'udzubillah, ya. Oleh sebab itu Allah akan melihat, ya, daripada niat daripada individu kita. Perbanyaklah niat, karena sesungguhnya niat itu tidak terpantau oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya yang dituju adalah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Ya. Jadi kita ketahui hijrah tersebut adalah perpindahan dari satu daerah kepada daerah yang satu, kepada daerah yang lain. Bahkan hijrah ini bisa hukumnya menjadi wajib apabila di daerah yang dia tempati, ya, ada suatu bahaya hidupnya, ya, tidak damai hidupnya, ya, dihantui dengan bermacam-macam, ya, kejahatan, ya, terancam jiwa dan hartanya, ya, maka bisa menjadi wajib dia hijrah.
Hal ini juga ya sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Dan bahkan sebelumnya pun juga di tahun yang kelima sesudah kenabian, para sahabat diperintahkan oleh Rasul SAW untuk hijrah ke Habasyah ya, daerah Afrika di sana. Ya, itulah hijrah. Ya, jadi hijrah itu adalah perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain. Faman kanat hijratu ilallah wa rasul, dan barang siapa yang hijrahnya ya Allah yang dituju dan Rasulnya sebagai suatu acuan untuk dia melakukan hijrah, maka hijrahnya yang dia hasilkan Allah dan Rasulnya. Jadi disitulah keikhlasan setiap kita mau menginginkan kita berpindah ya, dari suatu hal kepada hal yang lain, ya hendaknya kita hanya Allah dan Rasulnya yang kita tuju. Dalam hadis ini ya, kenapa Rasul SAW beliau bersabda ya, barang siapa yang hijrahnya Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang dia dapatkan. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa dalam hijrahnya ya, untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan atau perempuan yang dia ingin nikahi, maka semata-mata yang dia capai dan yang dia akan dapatkan, maka apa yang dia niati. Adapun asbabul wurud ini, hadis ini ya, sebagaimana yang diriwayatkan ya, Rasulullah SAW itu mengetahui salah satu daripada sahabatnya yang mana bergabung di dalam hijrah ya, ada perempuan di kota Madinah yang dituju, yang diinginkan ya, untuk mendapatkan seorang perempuan yang dia ingin nikahi. Sehingga Rasul SAW yang mengetahui tentang ya, batin, tentang rahasia para sahabatnya ya, mengetahui ya, melalui bantuan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ya tentang hal-hal yang rahasia ya, Rasul SAW ya, beliau bersabda tentang hadis ini bahwasanya ada salah satu di antara mereka yang mengikuti hijrah itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana diriwayatkan ada perempuan yang namanya Ummul Qais, ya, yang dituju oleh salah satu daripada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk bergabung bersama Rasul Sallallahu dalam hijrahnya tersebut. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini tentang perempuan? Padahal banyak sekali ya, dunia itu isinya ya, entah mungkin harta, mungkin jabatan dan lain sebagainya. Rasul SAW ya, ketika ada seseorang yang hijrah ke kota Madinah ini, Rasul SAW menyebutkan tentang seorang perempuan, tidak yang lainnya. Kenapa? Karena perempuan itu adalah asyaddu fitnatan. Ya, paling dahsyatnya fitnah bagi seorang laki-laki. Oleh sebab itu, ya, ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwasanya wanita itu adalah fitnah yang sangat besar yang betul-betul kita perhatikan. Ini Rasul SAW telah mengetahui tentang bagaimana ya kejadian-kejadian yang akan menimpa kepada umatnya. Tidak menyebutkan yang lainnya ya, tentang itu harta, tentang itu jabatan dan lain sebagainya. Perempuan malah yang difokuskan oleh Rasul SAW karena ya, begitu luar biasanya fitnah yang akan ya dihadapkan oleh Allah SWT kepada khususnya pada
kaum laki-laki. Faman kana hijratuhu lidunya yusibaha, yang ingin dia hasilkan, yang ingin dia capai, atau perempuan yang dia ingin nikahi, maka niatnya, hijrahnya tadi ya semata-mata ya hanya mendapatkan ya dunia dan perempuan itu saja. Ya. Tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, hadis yang pertama kita sudah selesai pembahasannya. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini, hadis yang pertama tentang masalah niat dan tentang masalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sekilas ya fitnah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yaitu adalah perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi fitnah-fitnah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Hadis ini suatu pembahasan, suatu sumber yang sangat luar biasa ya, sehingga dari hadis ini para a'immah kita, para imam-imam kita ya, mengambil suatu istinbat di dalam memecah permasalahan bermacam-macam ibadah di dalamnya, bermacam-macam tentang keilmuan di dalamnya berhubungan dengan hadis ini. Para imam-imam kita yang telah betul-betul memahami tentang makna dan tujuan daripada hadis ini, sehingga terciptalah bermacam-macam ilmu yang bisa diambil daripada hadis ini. Sehingga beliau Imam Syafi'i mengambil hadis ini ya sebagai sebuah istinbat, di antaranya adalah betapa pentingnya niat, dan niat itu hukumnya wajib bagi kita, terutama Asy-Syafi'iyah, para pengikutnya Imam Syafi'i, yang di dalam kita melakukan suatu ibadah seperti sholat, seperti wudhu, haji, zakat, dan puasa, maka wajib di antara kita untuk menghadirkan niat ya, karena niat itulah yang akan menentukan sahnya ibadah kita, dan dengan niat itu pula pahala ya kecil dan besarnya akan kita dapatkan nanti di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan hadis yang pertama ini tentang masalah niat semoga memberikan kemanfaatan kepada kita, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang mungkin Al-Fakir bisa sampaikan tentang pembahasan masalah hadis yang pertama dalam kitab Mukhtarul Hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, abghadur rijal ilallahi al-aladul khasm. Di sini menjelaskan kepada kita bahwasannya di antara hamba-hamba yang sangat dibenci oleh Allah, hamba-hamba yang sangat jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa keterlaluan di dalam perselisihan, di dalam pertengkaran, di dalam permusuhan. Na'udzubillah. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang atau episode yang lainnya kita akan berjumpa lagi, yang kita akan bahas tentang hadis ini. Semoga kita insyaallah sama-sama sehat walafiat, panjang umur. Kita akan berjumpa pada episode yang akan datang, yaitu pada hadis yang kedua ini, abghadul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ilallah al-aladul khasm. Insyaallah kita berjumpa dalam acara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.